Topik di bulan Mei ini adalah level up. Katakan level up. Siapa yang mau jadi kepala dan bukan jadi ekor? Haleluya, itu janji Tuhan bagi setiap kita. Siapa yang mau perjalanan hidup kita naik dan bukan turun? Semua kita mau, amin. Ya, siapa yang mau apapun yang dikerjakan dengan tangan kita, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Mau Bapak Ibu? Mau ya. Kita semua mau jadi kepala, mau jadi naik, mau apa yang dikerjakan berhasil. Kita mau level up. Tapi saya percaya saudara, ya, sebelum kita dinaikkan Tuhan, sebelum kita naik ke level up, kita harus melewati sebuah yang namanya proses. Ya, tidak ada naik tanpa yang namanya proses. Makanya kalau saudara lihat huruf U itu, huruf U atau huruf V sama penulisannya. Dari naik, turun dulu, ya, baru naik lagi. Amin? Ya, jadi memang Tuhan izinkan setiap kita itu punya masa titik terendah dalam hidup kita. Katakan titik terendah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu siang hari ini, ya, Bapak Ibu ingat kapan menurut Bapak Ibu, menurut Anda semua, Anda mengalami titik terendah dalam hidup Anda? Ya, titik di mana Anda sudah tidak bisa lagi berharap siapa-siapa. Semua pintu seolah-olah sudah tertutup. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Tapi di titik terendah itulah kebanyakan kita bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara. Anda ingat titik terendah hidup Anda? Kalau Anda saksikan nanti di Cool, itu ceritanya pasti heboh saudara. Baru minggu lalu kita bahas di Cool ya, di komsel kami. Kalau komsel kami namanya Vicom, Victory Community. Ya, waktu kita membahas titik terendah hidup kita, waduh semuanya bercerita. Bisa sampai ada yang nangis, sampai ada yang teriak saudara ya. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan bisa bawa kita sampai kehidupan kita hari ini kita bisa ada. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya di saat titik terendah hidup kita, di sanalah kita berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Amin. Ya, next kita lihat sama-sama tidak ada level up, kita hidupnya bisa naik tanpa melewati yang namanya sebuah proses. Katakan proses. Kita baca ayatnya sama-sama. Di dalam Yesaya 43 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran namaku. Ya, nama Tuhan bukan nama kita. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Artinya apa? Hanya umat yang telah diproses Tuhan, dibentuk Tuhan akan memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Tahukah Anda tujuan kita hidup sampai hari ini? Kenapa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup? Kenapa Anda dan saya masih bisa bernafas? Karena tujuan dari akhir semua hidup kita, apakah lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan atau tidak, saudara? Oleh sebab itu kalau saudara saat ini sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidup saudara, jangan kecut dan tawar hati. Ya, jangan putus asa dan jangan menyerah. Amin. Karena umat yang telah dibentuk Tuhan, yang telah diproses Tuhan, yang akan memberitakan kemasyuran bagi nama Tuhan. Ya, hari ini pun saya sedang melewati sebuah proses, saudara. Ketika saya sedang semangat melayani seperti ini, papa saya terbaring di rumah sakit. Dari tahun 2015 bulan April papa saya divonis kanker. Ya, sebenarnya bukan awal dokter diagnosa kanker usus, tapi ternyata bukan kanker usus waktu dibawa berobat ke Amerika, ternyata kanker rektum saudara ya, di bagian dubur. Ya, dan hari ini papa saya sudah menjalani di Amerika treatment, kemo dan sebagainya, kondisi sempat membaik, tapi akhir-akhir ini drop, bahkan 2 minggu terakhir ini, sebulan terakhir ini khususnya makin drop saudara kondisinya. Ya, minggu lalu dilakukan operasi, dalam seminggu itu 2 kali operasi besar. Ya, dan tidak mudah untuk saya, jauh hanya lihat di FaceTime ya bagaimana pergumulan dan perjuangan ibu saya yang menjaga papa saya. Ya, itu luar biasa saudara, hidup setiap hari di ICU ya dengan bunyi denyut-denyut jantung itu, kalau di ICU itu mesin semua bunyinya ya, semua teropong-teropong dan semua alat infus saudara udah gak bisa lagi di sini udah sampai kemana-mana saudara ya. Semuanya sudah dilewati prosesnya, tapi yang saya bersyukur saudara pada waktu mama saya mendampingi papa saya terakhir 24 jam dia tidak pulang, dia ada di samping papa saya. Ya, papa saya bilang dalam keadaan seperti ini pun dia boleh mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang penting buat saya.
Ya, di titik krisis dalam hidup kita, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita tetap memuliakan nama Tuhan? Karena tujuan apapun saudara yang kita alami, Tuhan mau kita meninggikan nama Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan nama Tuhan. Kalau sekarang saudara dibentuk Tuhan dalam segala proses hidup saudara, tenang saja saudara. Pasti tujuan akhirnya adalah Tuhan mau membawa hidup kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian buat nama Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita saudara, apapun yang saudara minta pasti Tuhan jawab. Amin saudara. Loh kalau tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab? Yang doa gak dijawab itu tujuan yang untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri. Ya, tapi kalau tujuan kita berdoa, kita minta nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, saya percaya pasti dijawab Tuhan saudara. Ya, di tahun kelima pernikahan kami hampir berpisah saudara. Ya, saya sudah melayani, sudah punya jemaat. Ya, tapi yang namanya hidup kita mau serohani apapun, mau sehebat apapun tidak luput dari yang namanya konflik. Saya dan suami pun melewati sebuah proses. Ya, tahun kelima dari sayanya sudah berpikir gini, aduh kalau pernikahan kayak gini mendingan masing-masing aja. Ya, padahal kalau boleh dibilang saudara, dari sejak saya bertobat saya hidup dalam kebenaran. Waktu saya membangun hubungan dengan suami saya ikut bimbingan pranikah. Pada waktu diberkati di gereja, wedding kiss yang pertama itu benar-benar wedding kiss pertama. Ya, kami tidak melakukan sentuhan yang namanya fisik saudara sebelum kami diberkati. Kami ikuti rule-nya. Ya, kami ikuti apa yang Tuhan mau. Waktu setelah menikah pun saya ikut ya namanya Married for Life. Bimbingan buat suami istri. Saya sadar sebagai istri saya harus belajar. Ya, suami saya juga belajar. Ya, saya hamil anak pertama saya ikut bimbingan kelas yang namanya parenting. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Saya juga belajar. Tapi tetap saudara yang namanya pernikahan, yang namanya kehidupan tetap ada prosesnya. Dan di tahun kelima itu saya sudah hampir berpikir begini, kalau memang pernikahan modelnya seperti ini mendingan elu gua. Ya, saya melewati dan pada waktu ketika kami mulai berproses suami istri sudah tidak bersahati, itu aspeknya kemana-mana tuh hidup kita tergoncang saudara. Ya, keuangan digoncang, ya aduh saudara itu benar-benar mempengaruhi. Ketika suami istri mulai saudara tidak bersahati, itu mulai menyebar kemana-mana saudara sakitnya saudara ya. Dan kami mengalami proses, kami tempat terlibat hutang. Tapi saya ingat di titik terendah hidup saya, Tuhan selalu katakan, kalau kamu bertahan lewat kejadian semua ini yang kamu alami, kamu nanti akan bisa memasyurkan dan memberitakan namaku. Ya, dan kalau hari-hari ini saya bersama suami lebih beban lagi bicara tentang masalah pernikahan saudara. Kenapa? Karena kami mengalami. Saya sendiri pun melewati proses di mana saya sebagai anak remaja dan menuju dewasa hidup tanpa bapak saudara. Ya, dari umur 4 tahun saya sudah ditinggal oleh papa saya. Kelas 3 SD saya sudah melihat bukan blue film saudara. Tapi benar-benar masalah perjinahan yang di depan mata. Siapa yang melakukan? Pembantu saya. Bapak ibu kalau rumah Anda sering kosong, ya Anda jangan heran nanti pembantu Anda bisa bawa pacarnya ke rumah. Dan anak Anda bisa melihat apa yang dia lakukan di rumah Anda. Itu yang saya alami waktu saya kelas 3 SD. Saya melihat laki-laki dengan perempuan ya dari kissing, petting, banting sampai bunting saudara ya. 3 kali punya pembantu ya. Hamil di luar nikah. Ya kenapa? Karena rumah sering kosong. Dan saya dengan adik saya nomor 2 lihat semua. Jadi saya lihat pornografi itu bukan dari blue film, bukan dari TV, bukan dari media saudara, tapi live show. Jadi 3 SD hidup saya sudah dirusak, otak saya sudah dirusak, sudah biasa lihat hal-hal yang najis, yang tidak berkenan. Ya, bahkan ketika saya kelas 5 SD saya mengalami yang namanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pembantu sendiri, saudara, kacau saudara. Ya, mengalami sebuah proses, pada waktu itu pun saya berontak. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya mesti mengalami seperti ini? Kenapa saya mesti lahir di dunia ini? Kenapa saya tidak seperti teman saya si A, si B, hidupnya sepertinya lebih enak, lebih beruntung. Kok nasib saya kok sial banget Tuhan. Kenapa saya mesti punya keluarga seperti keluarga saya, papa saya seperti papa saya. Kenapa saya mesti rusak seperti ini? Dan akhirnya saudara dampak dari saya pahit ya dan kecewa itu kemana-mana saudara. Ya sampai hidup saya semakin hancur akhirnya saudara. Ya saya free sex, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, narkotik saudara. Hidup jauh dari Tuhan sekalipun ya saya Kristen. Nah banyak orang Kristen itu cuma Kristennya faktor keturunan atau faktor ikut-ikutan. Saya berdoa siang hari ini, Anda bukan hanya Kristen yang ikut-ikutan atau Kristen keturunan, tapi Anda Kristen sejati. Amin saudara. Kalau Anda hanya Kristen keturunan atau Kristen ikut-ikutan, ya sudah kita boleh dengar firman, ya tapi hidup kita tetap sama.
Tapi kalau Anda Kristen karena keputusan Anda percaya secara pribadi, Anda mengalami kelahiran baru, Kristen Anda tidak akan pernah sama. Amin. Di mana Yesus itu yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Begitu kita menerima Yesus dalam hidup kita tidak akan pernah sama. Ya, saya pernah menjadi seorang anak yang tertolak, yang kecewa, yang punya kemarahan, yang punya dendam, yang punya kepahitan, yang hidupnya nggak benar. Bahkan kalau dilihat oleh masyarakat, saya itu sampah masyarakat, apalagi mana ada laki-laki mau sama saya, ya yang sudah hidupnya hancur. Secara manusia saya tidak punya masa depan secara proses hidup, dan saya sendiri pun tidak bisa menghadapi kenyataan betapa hancurnya hidup saya. Anda paham? Banyak orang hidup tidak bisa menerima kenyataan hidup. Saya juga demikian, saudara. Kenapa saya mesti hidup seperti ini? Kenapa saya mesti mengalami kesukaran-kesukaran dari sejak saya kecil? Ya, saya dulu punya penyakit, kalau dibilang orang tua itu kayak penyakit ayan, suka kejang-kejang, saudara. Tapi waktu di check up ke dokter, ya dokter itu nggak menyatakan diagnosanya saya ayan. Itu ingat, saya dibawa sampai ke psikolog psikiater kelas umur 5 tahun. Dokter itu sudah bilang di rumah sakit Cipto seperti ini, dan saya tidak pernah lupa kata-katanya, anak ibu tekanan batin katanya. Nah loh saudara, yang tekanan batin, yang stres bukan hanya orang tua. Ternyata anak-anak juga bisa tekanan batin dan stres, saudara. Ternyata stres saya itu, tekanan batin saya itu yang membuat saya akhirnya sering kejang-kejang, saudara, dan hidup bergantung obat. Ya, dan itu yang membuat akhirnya saya menyesali, saya tidak bisa terima proses hidup ini, saudara. Tapi puji Tuhan, ya, ketika kita tetap terus berjalan di dalam Tuhan dan masih ada orang-orang yang mendoakan kita, Tuhan tunjuk ibu saya untuk menjadi pendoa, tiang doa dalam keluarga kami. Apapun juga saudara, sehancur apapun, separah apapun keadaannya, selama masih ada orang yang berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita mengalami kemenangan dan sukacita dalam hidup kita, amin. Next. Tapi lihat saudara, semuanya lewatin namanya proses. Saya tidak sekonon-konon langsung berdiri di sini bisa menceritakan semuanya kepada saudara yang indah-indah saja. Ya kalau saya bisa berdiri di sini segala sesuatu itu karena lahirnya dari proses. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Segala sesuatu yang berharga, indah dan mulia lahir dari proses. Ya kalau saya tidak mau diproses saat itu, mama saya tidak mau diproses. Kalau saja waktu saat kejadian papa saya selingkuh dengan wanita lain, mama saya akhirnya tinggalkan juga papa saya, ya udahlah. Ya saya nggak usah taat lagi kepada suami saya tidak usah setia lagi, mama saya selingkuh juga, lu bisa, gua bisa, ya kan? Mungkin ketika mama saya menikah lagi, saya tidak ada di tempat ini hari ini. Ya, tapi kenapa saya bisa ada di tempat ini? Karena mama saya mau masuk dalam proses. Dan proses itu tidak bicara sesuatu yang enak, saudara. Proses itu bicara sesuatu yang menyakitkan secara manusia. Kita rasanya berontak, kita rasanya maunya lari dari proses. Tapi ketika kita mau menghadapinya, saudara, kita akan melihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam proses apapun hidupnya, saudara. Amin. Ya sampai sekarang akhirnya kita bisa bertahan, keluarga kita, family kita utuh. Ya, anak-anak papa mama saya 4, kita kakak beradik. Ya, semuanya jadi hamba Tuhan. Yang dari dulunya hancur, saudara. Hidup dengan narkotik, hidup dengan free sex, hidup dengan pengaruh-pengaruh obat-obatan, minuman keras. Bahkan adik saya nomor 3 punya kelainan jiwa, saudara. Dia suka kelintir itu, saudara. Binatang ayam atau kucing itu lahirnya dipelintir, saudara ya. Dia bisa, selalu dia krek. Itu kalau keluarin darah dia bisa ketawa. Itu udah stres, saudara. Kalau dia nggak dipulihkan Tuhan, kepala istrinya dikrek, saudara ya. Tapi sekarang dia sangat lembut, saudara, sayang banget sama istrinya. Mana disangka dari kita 4 kakak beradik yang hancur, yang kalau dulu banyak orang yang tahu hidup kita udah gak ada harapan, terus kita sekarang bisa seperti sekarang melayani Tuhan. Wah itu semua gak hanya langsung jadi, saudara, semuanya lewat yang namanya sebuah. Makanya saudara kalau lihat hidup orang enak, hidup orang tuh sukses, bahagia, jangan lihat enaknya, jangan lihat bahagia banget lu ya. Kalau hidupnya sukses banget jangan tanya sama dia. Gimana kamu bisa melewati kehidupan prosesnya sampai kamu bisa jadi seperti hari ini. Anda mesti pelajari histori biografi seseorang. Saya senang mempelajari biografi seseorang. Dari titik terendah hidupnya sampai dia akhirnya bisa melewati dan berkemenangan. Saudara, amin? Ya, dan saya percaya level up tema bulan Mei ya di tempat ini bukan hanya sekedar menjadi tema yang biasa. Tapi tema yang benar-benar saudara alami dalam hidup saudara. Amin, karena segala sesuatu yang berharga, indah dan mulia lahir dari yang namanya proses. Next, ya. Nah ini baca lebih keras saudara, 2, 3. Kita seringkali lupa, nah ini lebih keras lagi bilang lupa. Katakan kanan kirinya lupa. Ya, manusia itu lebih cepat
lupakan ya saudara bahwa segala yang berharga, indah dan mulia itu pada mulanya tidaklah demikian. Gak langsung indah, kita lupa. Anda ingat hidup Anda 10, 15, 20 tahun lalu, saya gak usah jauh-jauh lah. Saya titik krisisnya itu 2011 saudara. Belum lama, ini kan sekarang baru 2016 kan. 2011 saya titik krisis saudara. Titik krisis kenapa? Saya income 3 juta, punya hutang 15 juta. Orang tua dari suami saya, mertua sakit kanker saudara. Kita sebagai anak gak bisa nolong apapun, malah dalam kondisi sedang terlibat hutang. Jadi saya dipanggil Tuhan sama suami full time, lalu kita coba keluar dari panggilan, kita coba bangun bisnis, kita pikir ya pelayanan kan tidak hanya di dalam gereja, kita mulai rintis bisnis. Mulai belajar saudara tentang option, tentang emas, akhirnya begitu kita invest, awalnya bagus saudara, setelah sekian lama hilang saudara duitnya. Dan alhasil kita harus bayar hutang ke bank itu 15 juta sebulan termasuk cicilan mobil. Dalam kondisi itu saudara, papa sakit kanker, ya waduh memerlukan biaya yang banyak, gak ada lagi barang yang bisa kita jual, itu bagi saya udah sedihnya minta ampun saudara. Saat itu sudah punya anak 3, saya bahkan mau kontrak rumah pun tidak bisa, makanya saya numpang sama orang tua saudara, balik ke mertua indah. Benar-benar secara manusia apa yang bisa dipegang dalam hidup, bagaimana ketiga putri saya, mau makan apa, mau sekolah di mana. Income 3 juta, hutang 15 juta, itu untuk saya titik terendah hidup saya saudara. Bagaimana Tuhan kita bisa lewati proses ini? Ya, tapi kalau saya bisa lewatin saudara selama 4 tahun, Tuhan tidak meluputkan ada yang bayarin hutang saya. Bahkan dalam kondisi kami bergumul suami istri selama 4 tahun, hanya yang tahu orang tua saya. Tidak ada satu jemaat pun tahu, tidak ada siapapun yang tahu. Kami cerita ke jemaat itu setelah kami lewatin. Ya tidak ada satupun yang tahu cuman papa dan mama saya, sudah itu. Dan mereka pun juga sudah tidak bisa menolong saudara. Kami harus lewatin. Ya, tapi yang saya mau katakan saudara, kalau kita mau menghadapi proses, ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau katakan selama 4 tahun saudara, tidak pernah sebulan pun kita tidak bayar hutang itu. Walau penghasilan cuma 3 juta, mau bayar 15 juta itu dari mana. Tapi ketika kita mau diproses Tuhan, Tuhan sanggup membukakan pintu dan tingkap-tingkap di langit saudara. Banyak kesaksian, banyak mujizat, Tuhan kasih ide, Tuhan kasih hal-hal yang di luar jangkauan kami. Bahkan Tuhan bilang, kamu dulu hidup dengan 3 juta aja kamu bergumul, berjuang. Bagaimana kamu melewati proses demi proses. Sekarang dengan kamu income 3 juta, kamu punya masalah baru. Kamu punya hutang 15 juta itu yang melampaui. Yang secara manusia kamu gak akan pernah bisa bayar. Yang secara manusia kamu gak akan bisa lewati. Tapi kamu lihat anakku, 4 tahun kamu bisa lewati semua itu. Tujuannya untuk apa? Tuhan itu dari kita levelnya cuma segini sebelumnya saudara. Tahu ya, batas hidup kita cuma segini. Dengan masalah, kita ditarik saudara. Lewat masalah kita jadi lebih berkembang. Jadi Anda tahu, masalah itu membuat hidup kita naik loh saudara. Kalau kita menyikapinya dengan benar dan kita benar-benar mau diproses. Amin saudara. Sekarang mana ada sih orang levelnya bisa up tanpa masalah? Ada saudara. Semua orang yang up, yang berhasil dalam hidupnya, yang bisa keluar dari masa-masa sukar hidupnya, pasti mereka lewatin proses. Pasti mereka melewati situasi yang sangat buruk, yang gak enak, yang gak nyaman. Betul saudara? Dan itulah tujuan Tuhan mengizinkan kita diproses. Supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita baca ayatnya bersama-sama, kita lihat terus saudara. P-nya itu yang pertama adalah, ya nah ini dia, jangan pernah lari dari proses. Langsung, P. P-R-O-S-E-S. Nah P-nya itu adalah peremukan. Katakan bersama-sama, peremukan. Nah saudara dan saya diremukan, dibentuk, diproses Tuhan, tujuannya apa? Kita baca Ulangan 8 ayat 2. Ayat ini coba tolong saudara nanti di rumah saudara ulang-ulang supaya saudara menang dulu di pikiran. Ya, untuk menghadapi proses kita harus menang di pikiran kita saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau saudara saat ini punya sebuah pergumulan, ya Anda mengalami satu pergumulan berat dalam hidup Anda, maksud dari semuanya ini adalah untuk apa saudara? Kalau kita baca ayat ini, maksud Tuhan memproses kita untuk apa? Katakan, untuk merendahkan hati saya.
Lebih keras lagi, merendahkan hati saya. Tuhan itu tidak pernah punya masalah loh dengan masalah kita, saudara. Kalau Anda sakit pun, saran saya Anda jangan berdoa minta disembuhkan. Ya, pergumulan apapun, sembuh itu bagian dari proses, saudara. Ya, Anda sakit, Anda punya pergumulan rumah tangga, Anda punya pergumulan masalah keuangan, mungkin seperti saya hutang ya dulu ya. Kami melewati prosesnya, tapi tujuan, maksud dari semuanya itu adalah untuk merendahkan hatimu. Apakah engkau tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Tujuan proses ada dua. Yang pertama merendahkan hati kita. Yang kedua Tuhan uji hati kita di saat kita diproses. Apakah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Ya, berbicara proses apapun, saudara kalau diproses mau cepat atau mau lama? Ya, kita semua pengennya cepat ya. Kalau bisa Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Kata Tuhan, aku sengaja kasih duri dalam dagingmu supaya kau terus belajar ketetapan-ketetapanku. Betul kan? Daud berkata bahwasanya aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau kita nggak pernah ngelewatin lembah kekelaman, lembah maut, bahkan bayang-bayang maut, kata kitab Amsal saudara, kata kitab Pemazmur, kita lupa sama Tuhan. Kita hidup enak-enak terus. Ya, kita nggak bisa ingat sama Tuhan. Tapi begitu kita ada di lembah kekelaman, di mana semua yang kita harapkan sirna sekejap saudara, hampa, sepertinya masa depan semuanya gelap. Tapi disitulah Tuhan mau kita datang merendahkan hati dan mencari Tuhan. Amin. Kita baca ayatnya sudah dalam kitab Yesaya. Ya, ayat ini saya suka saudara. Yesaya 57 ayat 15. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Persoalannya bukan persoalan kita saudara, persoalannya apakah pada saat kita diizinkan Tuhan menghadapi proses hidup kita, saat kita dibentuk Tuhan, apakah kita mau merendahkan hati? Bayangkan saudara, Tuhan ya yang bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Saudara, dia juga bersama-sama diam dengan orang yang rendah dan remuk hati saudara. Tuhan gak ada sama orang sombong saudara. Tuhan gak pernah tinggal di dalam hati orang yang sombong. Karena Tuhan menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi poinnya, kalau Anda mau cepat masalah yang Anda hadapi itu cepat beres. Kalau Anda mau ada solusi, kalau Anda mau melihat jalan keluar, tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu, jalan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita gak bisa melihat jalan keluar saudara. Sebenarnya masalah Anda sebesar apapun saat ini Tuhan sudah punya belum jalan keluarnya bagi kita? Sudah, orang it is finished, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semua jawaban masalah kita sudah ada. Tapi kok belum terlihat? Kok yang kelihatan makin parah ya? Anda tahu kalau makin parah itu tandanya sudah semakin dekat. Betul saudara. Tapi seringkali waktu kelihatan makin parah, kita capek hati, capek pikiran, kita menyerah. Ya, akhirnya apa? Kita tidak menuai. Karena kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Nah kita lemah, karena lihat situasi kondisi makin berantakan, makin gak enak. Sebenarnya kalau makin berantakan, makin gak enak itu makin cepat. Kalau saudara merendahkan hati, ibarat rumah saudara. Kalau Anda mau rumah Anda yang kecil jadi besar, itu perlu direnovasi. Nah pada saat rumah yang kecil jadi besar direnovasi, pasti awalnya itu gak enak. Awalnya tuh pasti berantakan, betul? Kita pasti juga gak betah ada di dalam rumah yang direnovasi, betul gak? Mungkin kita ngontrak dulu, keluar dulu. Ya, kita melihat dari jauh dulu, kita amatin dulu. Nanti kalau udah jadi baru kita masuk lagi. Ya seperti itulah proses hidup kita. Kalau Anda merasa pergumulan Anda semakin kacau, semakin parah, semakin gak enak, Anda sedang direnovasi Tuhan. Yang direnovasi itu hati Anda, bukan masalah Anda itu. Bukan siapapun yang menyebabkan Anda sakit, yang menyebabkan Anda stres. Bukan mereka penyebabnya, tapi Tuhan sedang merenovasi hati kita. Makanya kita gak enak saudara, kita rasanya mau melawan, mau berontak, mau lari. Ya, tapi ingat, ketika proses permukaan itu terjadi dalam hidup kita, itu tandanya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Waktu saya punya pikiran begini, aduh kalau menikah kayak gini saya mendingan pisah aja deh, capek gue. Ya, waduh saudara,
Hal-halnya bukan hal besar, hal-hal kecil. Ya saya nggak bisa cerita di sini, nanti kalau ada momen seminar pasutri baru saya berdua suami saksikan ya. Waduh, terlalu banyak konflik-konflik kecil yang menyebabkan saya akhirnya menyerah, ingin bubar jalan aja deh kalau kayak begitu. Tapi waktu saya lagi galau, lagi stres, ya saudara, lagi tertekan, ya saya rasanya udah mau mundur, nggak pedulilah apa kata orang, gue dibilang pendeta apapun kek, gue terserah deh, yang penting gue udah nggak bisa hidup munafik kayak gini, masing-masing aja. Saya udah memutuskan seperti itu saudara, tapi waktu ketika saya lagi nangis, saya kayaknya udah nggak tahu lagi Tuhan, rasanya benar-benar Tuhan, saya udah nggak ada pilihan lain, nggak ada lagi yang bisa saya pertahankan Tuhan. Bukan masalah pihak ketiga, bukan masalah, sebenarnya halnya itu nggak perlu dipersoalkan, tapi dalam rumah tangga pun terjadi seperti itu saudara. Bukan hanya hal-hal besar kita berpisah, ya, tapi karena ego kita kan, itu yang menyebabkan kita akhirnya bisa ambil keputusan, main cerai, main pisah. Saya pun juga seperti itu, pernah mengalami. Tapi waktu hati saya galau, saya berseru kepada Tuhan, saya tetap ingat Tuhan, apa benar ini semua apa yang saya mau putuskan dalam hidup saya. Lalu Tuhan bicara sama saya, anakku kenapa sih kamu ini? Habis suami saya begini, saya mulai komplain saudara. Ya, dia kok nggak begini, dia nggak begini. Ya, padahal saudara, pada saat itu kalau dipikir saya sudah sadar ya, setelah kejadian itu saya kembali lihat suami saya. Saya tuh kurang apa ya punya suami kayak dia ya. Istilahnya dia terima masa lalu saya. Dari yang hidupnya hancur, parah, dia terima apa adanya. Dia tidak pernah mengungkit masa lalu saya. Ya, ketika kita menjalani hidup juga selemah-lamanya dia tidak pernah maki-maki saya, tidak pernah hajar saya, tidak pernah berbohong. Dia seorang suami yang jujur, ya, murni, cinta Tuhan. Tapi hanya karena persoalan-persoalan kecil saya tuh bisa memandang dia tuh jadi pokoknya jelek aja semua gitu saudara. Sampai Tuhan bilang, hei anakku, ingat ya, ingat kamu camkan perkataanku, aku tidak pernah berurusan dengan suamimu, tapi aku berurusan dengan hati kamu. Wah, di situ saya kaget saudara. Saya udah komplain suami saya, tapi Tuhan tegas ngomong, aku gak berurusan dengan suamimu, aku berurusan dengan hidupmu. Saya langsung gak siap saudara, berarti gue gitu yang bermasalah Tuhan. Loh, Anda nih coba ya, Anda renungkan, kita nih udah punya pola pikir, dia punya masalah tuh, masalah semua di dia gitu ya. Masalahnya semua di orang tua kita, mungkin masalahnya tuh semua di suami kita atau di mertua kita, di ipar kita. Lalu waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan ngomong masalahnya bukan di mereka, di kamu. Anda siap gak terima kenyataan itu? Kira-kira gimana tuh di posisi itu saudara? Di otak Anda udah penuh semua persoalan tuh di dia. Tapi Tuhan bilang enggak, di kamu itu masalahnya. Saya gak terima saudara waktu bilang, emang gue jadi istri bermasalah Tuhan? Waduh, saya juga jadinya syok saudara. Tapi waktu itu saya heran, Tuhan itu luar biasa dengan lembut. Saya seperti benar-benar mengalami zaman Tuhan secara pribadi, benar Tuhan. Betapa sombongnya saya, betapa angkuhnya saya. Ketika Tuhan singkapkan flashback, kamu itu perempuan yang terlalu dididik mandiri dari kecil. Kamu berjuang sendiri, kamu merasa hidup kamu bisa kamu tempuh dengan caramu sendiri. Kamu ingat gak waktu kamu kuliah, kamu sambil bekerja, kamu fight hidup di saat orang tuamu tidak ada. Kamu jalani hidup kamu dengan mandiri. Jadi tanpa sadar saudara, sebenarnya memang benar persoalannya itu di saya. Hati saya tuh tidak benar-benar 100% respect sama suami saya. Saya tuh menganggap diri saya tuh yang sudah paling serba bisa tanpa saya sadari. Tanpa saya sadar, saya sering berkata di hati saya, lu gak ngerti apa-apa soal pengalaman hidup, gue lebih paham. Gue hidup malam pernah, gue hidup bisnis pernah, hidup kerja pernah. Lu pernah kerja apa dari kecil? Lo taunya doa baca Alkitab. Lu kagak ngerti apa-apa dah lo pokoknya lo. Ya. Jadi saya tuh tanpa sadar menganggap diri saya tuh lebih pintar, lebih hebat, lebih bisa. Gue tanpa lu gue bisa hidup. Saya tuh egonya tuh sombong banget dan itu saya gak sadar saudara. Ya, sampai saya tuh, aduh saudara, makanya itu tadi saya bilang suami saya sudah sebaik apapun karena dia levelnya menurut pikiran saya, otak saya, lu gak paham. Pengalaman lu gak cukup, lu belum pernah ngalamin, jadi tetap di mata dia lu gak ngerti apa-apa. Malah suami saya tuh tipe orang yang apa-apa serba dipikirkan secara masak saudara. Jadi kalau kita nih, bayangkan saudara, kami pernah ditipu awal pertama itu tahun 2005. Itu pertama kali kami mulai merintis bisnis dan ditipu dalam waktu 2 hari 160 juta hilang saudara. Bayangkan waktu ditipu itu di daerah Petamburan, saya ingat tuh ada Hotel Millennium. Saya serahkan uang Kamis, Sabtu baru tahu uangnya diambil lari teman saya saudara. Itu di sebelah Hotel Millennium Petamburan, saya gak pernah lupa dulu ya, kalau sekarang katanya udah gak ada, itu ada rumah makan Padang, saya sampai gak pernah lupa. Di rumah makan Padang itu saya dapat kabar bahwa teman saya itu bawa kabur uang kita itu mau bawa ke Bali dan sedang pergi ke Soekarno-Hatta.
Nah apa yang ada di pikiran saya, ayo kita cepat kejar dia gitu loh. Masalah 160 juta itu 30 juta uang mama saya, 30 juta uang adik saya, ada uang teman saya 50 juta. Uang kita cuma sebagian kecil. Jadi kalau uang itu dibawa kabur, kita kan harus ganti gitu kan. Apa yang terjadi saudara, ini tipe suami saya. Makan itu yang buat saya gregetan banget ya. Nih dia keluarin kertas saudara ya, nih kertas. Dibagi ini saya, ini adik saya nih baru pulang dari Amerika yang duitnya dibawa kabur juga saudara di kertas. Ini bolpen dikasih. Sekarang kita duduk tenang dulu yuk. Tanya Tuhan maksud dari semuanya ini apa, kenapa kita ditipu. What? Edan kalau zaman sekarang. Saya yang tipe saya kan tipenya orangnya. Pokoknya kita tuh action dong, lu jangan. Buat saya waktu itu lu lemot banget sih, letoy, aduh gregetan gua. Ya kan saudara ya. Bayangin duit udah mau dibawa kabur, orang udah kita nggak tahu lagi mau terbang jam berapa, kita kan upaya. Kalau saya iya doa harus, saya juga percaya doa sudah, tapi nanti dong ada waktunya ya kan. Ini kejar dulu orangnya, jangan doa dulu dia keburu kabur, saya bilang gitu kan. Aduh, tapi akhirnya apa? Enggak, kamu kalau mau jalan aja dulu, saya mau duduk tenang dulu. Ya udah saya akhirnya muter, tahu ya saudara itu bisa tangan tuh bisa begini loh saudara. Anda udah pernah ditipu belum sih? Anda kalau ngerasain uang Anda dibawa lari ya, mungkin bagi beberapa orang 160 juta aja ibu begitu aja saya berapa M ya, mungkin itu kapasitas Anda. Saya 160 juta saat itu aja udah gini saudara, gemeteran saudara ya. Tapi waktu saya akhirnya mondar-mandir, akhirnya suami saya ngomong sini kamu, ini baca nih Tuhan ngomong. Waktu saya baca tulisannya begini, seperti aku membebaskan Lot dan istrinya dari Sodom dan Gomora, demikianlah aku akan membebaskanmu dari semua masalah keuanganmu. Asal satu syaratnya, jangan menengok ke belakang. Waktu dia bacain soal Lot, saudara. Iya Lotnya selamat, istrinya tepok jidat mateng gua, capek deh. Dan itu peneguhan tuh kan, lu yang masalah, kamu tuh yang bermasalah bukan suamimu. Itu tapi benar loh saudara. Di situ saya baru kebuka bahwa benar Tuhan itu kasih kita tuh benar-benar udah yang pas lah. Tidak pernah ada kata salah menikah kalau kita sudah dalam pemberkatan nikah. Amin. Jangan pernah bilang salah menikah saudara. Suami kita, istri kita tidak sempurna tapi itu yang terbaik dari Tuhan. Betul saudara, di situ saya bisa terbuka mata. Untung dia tanya Tuhan. Nah kalau dia gak tanya Tuhan, kita main kejar itu orang. Kita lapor polisi. Kita pakai preman, mungkin kita bayar siapa orang yang bisa tangkap dia. Wah kita melanggar perintah Tuhan lebih parah saudara. Jadi tiang garam sekeluarga. Iya kan? Waduh, waktu Tuhan sampaikan itu artinya apa? Jangan menengok ke belakang tuh maksud Tuhan apa? Kamu gak usah kejar tuh orang, kamu gak usah laporin tuh orang, kamu gak usah tuntut balas tuh orang. Relakan, berkati, aku yang akan bebaskanmu dari masalah keuanganmu. Dengan caraku bukan caramu. Kan gak gampang tapi menerima kenyataan itu. Kalau kita enak banget Tuhan ngomong terus gimana caranya? Ya, wah itu gak mudah saudara. Tapi di situ saya baru bersyukur ternyata memang Tuhan sudah pas kasih seorang suami itu yang semuanya itu gak gegabah seperti saya. Kalau dia juga kayak saya gegabah main begitu, main kerja action aja, waduh kacau saudara ya. Dan disitulah awal mula titik breakthrough saya boleh belajar ya mengenali dan menerima suami saya dan benar-benar belajar oh oke, benar. Ternyata selama ini aku yang sombong, aku yang bermasalah. Dan aku Tuhan, aku mau diremukkan hatiku Tuhan, aku mau diproses. Aku mau belajar jadi istri yang bijaksana. Aku mau belajar jadi istri yang rendah hati, menghargai suami. Dan khususnya menjadi istri yang takut akan Tuhan. Amin saudara, di situ kita belajar. Yang kedua saudara, bicara proses adalah bicara tentang respon saudara. R-nya itu respon, katakan respon. Ya, Amsal 29 ayat 1, kita baca sama-sama. Siapa bersetegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan. Katakan diremukkan. Tanpa dapat, jangan sampai kita masuk golongan kategori orang-orang yang seperti ini saudara. Ada golongan orang-orang yang diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Artinya apa? Tuhan udah sengaja rendahin dia, remukan dia, tapi gak rendah-rendah, gak remuk-remuk. Tuhan izinkan begitu masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, tapi sudah bertubi-tubi pun, sudah diremukkan pun, sudah direndahkan pun gak rendah-rendah. Ada gak orang seperti itu? Ada saudara. Ya, respon hatinya selalu keras hati. Aku yang benar, dia yang salah. Sampai kapanpun kalau dia gak datang gak akan aku ngomong sama dia. Waduh, tipe model begini gak bisa pulih saudara.
Mau tumpang tangan pendeta besar pun, siapapun Tuhan Yesus datang sendiri pun gak bisa pulih. Iya, soalnya saya pernah konsultasi seorang ibu. Dia bilang begini, Ibu Sandy itu pendeta ke-8 yang sudah saya datangi. Hah, 8 pendeta Bu, banyak banget. Iya 7 pendeta tuh dia sebutin, pendeta besar semua. Waduh, kenapa Ibu datang sama saya, itu udah besar-besar Bu. Saya gak ada apa-apanya, saya bilang. Tapi saya perlu ngomong sama Ibu, waduh luar biasa sekali saudara. Tapi waktu saya ngomong demi ngomong, ibu ini nikah 6 kali saudara. 6 kali kawin, setiap punya suami tukang pukul. Ya. Wah saya bingung, kalau dia 6 kali kawin, semua suaminya tukang pukul. Yang salah siapa ya, suaminya apa dia ya, dalam hati saya mikir. Nih, dengerin dia ngomong 2 jam cop-cop gak berhenti saudara. Oh pantes laki lu tukang pukul. Senewan kali ngeliat lu ya. Saya aja yang wanita, hamba Tuhan gitu ngeliat dia, cara dia ngomong, aduh gimana gak pusing ya. Terus ibu mau nikah berapa kali saya tanya. Ibu visi hidup ibu tuh mau kawin berapa kali sih Bu? Saya tanya begitu sama dia. Ibu 6 kali loh kawin. Semua 6-6 itu tukang pukul. Ibu sadar gak sih yang bermasalah tuh siapa? Ibu itu loh yang bermasalah. Ya. Waduh, tapi orang model gitu, tapi kan Bu gini-gini, jago loh. Alkitab firman Tuhan, jago hafal Bu. Nah bener, saya sampai, dia hafal semua ayat. Dia hafal loh, khotbah si A, khotbah si B, khotbah pendeta ini, khotbah ini, kata bapak ini, kata ibu ini. Dia loh, saya bilang sampai saya tuh terperangah gitu loh. Tapi sehebat-hebatnya dia ngafal ayat, tahu firman, tetap kayak ada blind spot tuh, kayak orang tuh dibutakan gitu ya. Dia gak sadar bahwa dia tuh punya masalah. Ya, jadi itu yang membuat hidupnya gak bisa pulih. Saya bilang ibu, saya mengasihi ibu, saya bilang. Kalau ibu pola hidupnya seperti ini terus, ibu mau menikah 20 kali pun Bu, itu jangan sampai nunggu 20 kali kawin Bu. Remuk ibu habis bener-bener babak belur. Ya masih untung ibu ini sekarang masih selamat, Tuhan kasih napas, puji Tuhan Bu, bertobat datang sama Tuhan, rendahkan hati. Tapi ya itu, ya ibu Sandy mah gak pernah ngalamin kayak saya, waduh susah kalau udah ngomong kayak begitu. Ibu kan ngomong enak gak pernah ngalamin loh, kalau saudara datang konseling ke hamba Tuhan, Anda punya pola hidup dan prinsipnya begitu, mendingan gak usah datang. Mendingan gak usah. Itu mah bikin mumet aja. Ya. Ya kalau Anda selalu berpatokan, lu enak gak ngalamin gua. Ya kalau gitu sebenarnya Anda mau pulih atau enggak sih? Poinnya bukan masalah Anda ngalamin atau kita gak ngalamin, bukan itu sebenarnya poinnya. Tuhan lihat respon hati kita. Amin. Bagaimana sih saat kita digoncang, bagaimana sih saat titik terendah itu terjadi dalam hidup kita, apa respon kita? Ya, kalau Anda terus-terus mengeraskan hati, Anda gak akan dapat pulih. Suami istri punya masalah, suami keras, istri keras, pasti cerai. Yakin saya. Suami istri bisa punya masalah, tapi kalau salah satu ada yang melembutkan hati, pasti pulih. Betul gak? Pasti pulih. Loh, Tuhan bilang kok jelas di Alkitab, perceraian itu hanya satu terjadi karena kekerasan hatimu, karena egomu. Seberat apapun masalah suami istri, kalau masih ada salah satu yang mau mengalah, yang mau diproses, pasti pulih. Amin saudara. Pasti pulih, cuman kalau udah dua-duanya keras ya udah gak bisa pulih, pasti cerai. Ya, jangan kita sampai seperti orang-orang ini saudara, diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. 1 Petrus 5 ayat 6 kita baca sama-sama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya. Anda mau ditinggikan manusia atau ditinggikan Tuhan? Jadi kalau suami merendahkan masih gak apa-apa Bu. Kalau istri ngerendahin masih gak apa-apa Pak. Gak apa-apa, itu masih manusia. Mertua rendahin, ipar ngerendahin, bos kita ngerendahin, pemimpin kita, teman kita ngerendahin, gak apa-apa, gak usah marah. Amin. Saya punya prinsip kalau ada orang yang merendahkan saya itu saat Tuhan mengangkat hidup saya. Ketika saya punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak membalas, saya tidak marah, pasti Tuhan angkat. Gak apa-apa, tapi kalau Tuhan yang merendahkan, amsyong kita. Jangan sampai Tuhan yang merendahkan. Orang merendahkan gak apa-apa, asal jangan Tuhan. Orang merendahkan, kalau kita merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan angkat kita tepat pada waktunya. Amin. Dan kalau Tuhan angkat kita, siapapun tidak ada yang bisa ya menggaguh-gugat orang pilihan Tuhan. Tenang saudara, kita hidup dalam Tuhan tuh enak, amin. Ada jaminan, amin. Ya ada jaminan dan jaminannya itu sempurna dan kekal saudara. Oke, bicara respon, ciri-ciri orang yang berespon benar adalah yang pertama, next, dia tidak lari dari masalah.
Kalau Anda masih suka lari dari masalah berarti respon hati Anda masih salah. Masalah itu harus dihadapi. Ya, kalau Anda lari, masalah tidak akan pernah selesai, bahkan tambah banyak masalah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berespon benar adalah dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau Anda masih suka menyalahkan orang lain berarti respon Anda belum benar. Dan ciri-ciri ketiga, orang yang punya respon benar dia tidak pernah menjadi kecewa sekalipun dikecewakan. Ya kalau hari ini Anda harus berani introspeksi diri Anda. Anda masih suka lari gak dari masalah? Ya, Anda masih suka menyalahkan gak orang lain? Situasi, kondisi. Anda masih suka kecewa gak? Kalau Anda memang masih, gak apa-apa akui. Orang itu gak bisa sembuh kalau gak ngaku, saudara. Waktu itu kita bahas ya kebenaran yang memerdekakan. Anda ingat ya khotbah saya yang lalu yang datang. Saya bahas soal kebenaran yang memerdekakan. Bagaimana kita bisa mengalami kebenaran itu memerdekakan hidup kita kalau kita mengakui sakit kita. Amin saudara. Kalau kita akui hari ini Tuhan, iya memang selama ini saya masih jadi pengecut Tuhan, saya selalu lari dari masalah. Saya masih suka menyalahkan orang lain yang menyebabkan persoalan terjadi dalam hidup saya salahkan si A, si B. Saya suka kecewa Tuhan, bahkan saya kecewa sama Tuhan, saya akui saat ini. Kalau Anda responnya benar mengakui, Tuhan sanggup pulihkan, amin. Tapi kalau Anda terus masuk dalam lingkaran setan, merasa diri paling benar, Anda terus salahkan orang lain, Anda terus kecewa, malah menjauh dari Tuhan, ya gimana Tuhan mau pulihkan? Katakan respon yang benar. Ya, mulai dari hati kita yang tidak terlihat tapi Tuhan lihat. Mungkin kita tidak terlihat di luar secara tindakan kita tapi respon di hati kita salah. Ya, Tuhan lihat respon hati kita. Amin. Ya, yang ketiga O-nya apa? Kalau kita sedang diproses Tuhan, kita harus jaga omongan kita. Katakan omongan. Ya, omongan meremehkan, melemahkan, menghina, menyakitkan. Kita baca Amsal 18 ayat 21 sama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Omongan ini penting, makanya kalau lagi diproses jangan banyak ngomong. Itu loh persoalannya saudara, dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran. Amin saudara. Kalau lagi diproses Tuhan, Anda lagi benar-benar bergumul, banyak diam, tanya Tuhan, biar Tuhan yang ngomong. Jangan Anda ngomong mulu. Anda tahu kuasa doa itu yang terpenting apa, di mananya. Bagian dari doa itu yang terpenting bukan seberapa banyak kita ngomong sama Tuhan saudara. Tapi apakah kita mendengar Tuhan ngomong apa sama kita? Anda mau berdoa semalaman pun. Kalau Anda gak dengar Tuhan ngomong apa, buat apa doa? Kalau kita berdoa, doa yang benar itu komunikasi dua arah. Betul gak? Para pendoa ya di sini ngalamin ya. Kalau kita berdoa, selalu kita mendengar Tuhan bicara apa. Betul ya? Dan yang membuat kita bisa melangkah adalah ketika kita mendengar pimpinan Tuhan. Betul? Ya kita tahu arah hidup kita dan Tuhan itu memimpin detail. Saat saya mengalami pemulihan dengan suami saya, Tuhan pimpin detail. Ya, kamu orangnya, hati kamu masih keras. Kamu punya masalah, kamu harus bertobat. Aku tidak urusan dengan suamimu, aku berurusan dengan hatimu. Oke Tuhan, lalu sekarang saya mesti gimana? Datang sama suamimu, itu detail. Tuhan jelas tuntun saya. Ya, oke, kamu datang ke kamar, peluk suamimu, minta maaf. Aduh, tapi kan Tuhan masih tapi tuh. Hati bicara, pikiran membela. Betul ya, saudara suka gitu ya. Tuhan bicara di mana? Hati, tapi pikiran kita membela akal kita kan. Tapi kan Tuhan masalahnya kan gini. Nah kalau Anda gak taat bubar udah. Suara Tuhan udah Anda dengar, Anda gak lakukan gak jadi apa-apa, betul ya. Tapi waktu itu saya taat, oke Tuhan saya taat. Saya ke kamar, suami saya lagi nyender kepalanya di tembok, merasa gagal, merasa sudah gak bisa bahagiakan saya dan anak-anak. Mungkin dia merasa, aduh sebagai suami saya tahulah perasaan dia. Lalu saya datang menghampiri dia, saya katakan sayang apapun yang terjadi, aku tetap berada bersamamu, aku bangga kepadamu, aku istrimu. Itu gak mudah saudara. Waktu saya ngomong sama dia, aku bangga sama kamu, di hati ada yang nyaut gak? Ada, bangga apaan, utang lu banyak, ya kan? Lu bangga apaan sama laki lu? Ada yang nyautin. Lu banyak utang kok bangga. Tapi Tuhan enggak. Sekarang kamu kalau ngelihat dompet suamimu kosong, jangan pernah kamu menggerutu. Aku tidak akan pernah memberkati kalau kamu berkeluh kesah. Oke Tuhan, siap. Jadi kalau saya pegang dompet suami kosong, saya mesti apa? Berkati dompetnya. Ya udah, begitu lihat kosong, dalam nama Yesus penuh. Nah, omongan kan dilihat Tuhan apa? Omongan, respon hati lalu omongan kita.
waktu saya tumpang tangan bilang penuh-penuh berkati dompet suami saya terus langsung penuh? Ya enggak lah ya, beli susu tetap susah. Tapi kan praktek lagi, lakukan lagi. Tuhan itu kalau melatih kita seperti guru kepada murid itu detail loh. Bener, kita gak usah bingung harus buat apa, Tuhan harus buat apa. Kalau Anda bingung harus buat apa berarti Anda belum dengar suara Tuhan. Anda masih terus dengar suara ego Anda. Kalau Tuhan udah berbicara itu detail, oke Tuhan, lakukan terus, lakukan terus. Sampai benar-benar kuasa firman itu bekerja secara dahsyat. Waktu saya duduk di mobil nih ya, saya lagi mau pergi berdua, bilang sama dia Bapak Abraham, Bapak yang akan memberkati bangsa-bangsa. Hah, ngomong begitu Tuhan, udah ngomong aja deh, taat deh. Aku lihat ke samping, aku katakan, sayang kamu itu Bapak Abraham. Bapak yang memberkati bangsa-bangsa. Aku Sarah istrimu, aku juga memberkati bangsa-bangsa. Ada yang nyautin lagi, alah berkati bangsa-bangsa, mimpi kali ya. Ya kan ada yang nyautin. Kenapa? Karena otak kita sudah terlalu penuh dengan omongan-omongan negatif. Makanya waktu kita omongin firman itu semua ngelawan. Tahu ya? Hasrat kita tuh jiwa kita berontak ngelawan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menyimpan file-file yang buruk, yang negatif, yang kotor, yang jahat saudara. Jadi waktu kita mempraktekkan firman itu nggak langsung jadi satu. Tapi Anda tahu begitu saya tekun lakukan, saya omongin yang benar, saya omongin firman, saya bersyukur buat keberadaan dia. Itu satu titik saudara. Akhirnya itu saya alami benar-benar waktu saya ngomong, sayang saya bangga sama kamu. Kamu suami yang takut akan Tuhan, amin. Itu ada yang ngomong begitu, itu baru betul saudara. Itu baru benar-benar Anda sudah berhasil membersihkan file-file negatif Anda dalam otak alam bawah sadar Anda. Omongan Anda menentukan kemenangan hidup Anda. Saya mau katakan jangan-jangan Anda punya masalah sekarang karena Anda salah ngomong selama ini. Mulai hari ini benerin omongan Anda, maka benar semua hidup Anda. Amin. Yang S-nya, ya kita harus tetap semangat. Amin. Ya. Amsal 18 ayat 14, jangan kehilangan semangat di tengah proses. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang bersemangat dapat menanggung kekurangan suaminya, kekurangan istrinya, kekurangan mertuanya, kekurangan pemimpinnya. Dia dapat menanggung. Hanya orang yang bersemangat. Tapi kalau Anda gak bersemangat, Anda kehilangan. Ya, Anda gak akan dapat menanggung. Makanya sering banyak orang putus asa, tinggalkan Tuhan, murtad, dia kecewa. Ya, karena dia kehilangan semangat. Dan semangat itu datang dari omongan kita saudara. Kalau Anda selalu katakan firman Tuhan setiap hari, pasti Anda punya semangat. Amin. Nah, E-nya apa saudara? Anda harus enjoy, ya menikmati prosesnya. Amsal 30 ayat 8 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Enjoy menikmati prosesnya. Tadi saya bersaksi di ibadah satu, ada teman saya seorang bapak saudara, ya dia bangkrut, ya usahanya utang 16 miliar, dalam kondisi bangkrut 16 miliar karena dia memang tidak mengikuti jalan yang benar, saudara, dia di penjara, ya udah bangkrut utang 16 M di penjara, setelah keluar penjara kena stroke saudara, setengah badan lumpuh, sudah stroke istrinya ninggalin dia, yang kelima dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Anaknya tidak bisa ujian saat itu karena bapaknya gak bisa bayar saudara. Waduh, itu udah titik terendah hidup dia, utang 16 M, masuk penjara, stroke, istri ninggalin, anak gak bisa sekolah saudara. Gimana tuh saudara sebagai orang tua perasaan Anda? Gak ada lagi yang bisa dipegang. Tapi dia taat kepada Tuhan, ya. Dia punya satu semangat, dia katakan sama Tuhan, Tuhan kalau ini resiko dari apa yang aku perbuat di masa laluku, aku siap menanggungnya bersamamu. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Di saat aku harus melewati proses ini, pasti engkau berikan aku kekuatan. Amin saudara, dan hari ini saya mau katakan, Bapak ini dapat menanggung semua hutangnya, dia lunasi akhir Desember kemarin saudara. Itu semua utang dia lunasin, stroke-nya sembuh, sehat secara mujizat saudara di rumah sakit ketika bel suster itu jatuh. Tanpa sadar waktu dalam kondisi lumpuh dia bisa ke bawah ngambil saudara. Bahkan dia bisa jalan akhirnya ke tempat operator suster saudara. Untuk manggil suster di situ dia wah. Ya saudara, dia bisa mengalami kebaikan Tuhan. Istrinya balik, sekarang anak-anaknya pulih luar biasa. Bisa diundang ke sini saudara, orangnya masih ada. Saya gak hanya ngomong, ada saksi hidupnya masih ada. Saat ini orangnya luar biasa Tuhan pakai menjadi berkat kesaksian ya di
Wah di ke gereja-gereja dia bersaksi, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan pakai hidup dia, usahanya berhasil lagi, pulih lagi keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Kita harus enjoy saudara. Ya, menikmati proses hidup kita. Ya saat kau tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang bisa kau lakukan selama ini. Seperti saya dulu, saya juga belajar untuk sebisa mungkin menikmati di saat-saat sulit saudara. Saat saya selama 5 tahun. Ya nggak bisa beli bedak, nggak bisa beli baju, nggak bisa beli sepatu, nggak bisa beli tas, ya nggak bisa beli celana. Pokoknya yang urusan kebutuhan pribadi itu nggak bisa beli, saudara. Kalaupun punya mereknya Casio, dikasih orang. Ya, kenapa? Karena ada uang untuk hidup, ngatur harus dikelola dan juga yang paling penting saya harus bayar hutang. Ya Anda pikirkan saja itu penghasilan 3 juta, utang 15 juta seperti apa? Saya harus belajar memang mau diproses. Itu tidak mudah. Tapi setelah saya lewatin saudara 5 tahun gak beli-beli apa aja bisa hidup saudara. Ya kalau wanita sebulan minimum dua barang lah dia beli minimum atau 1 lah pasti ada yang dibeli gitu ya. Entah mungkin maskaranya habis atau apa ya. Kalau saya benar-benar gak bisa beli saudara. Tapi begitu saya lewatin bisa tuh berlalu. Dan yang paling penting apakah kita bisa menikmati proses hidup kita itu saudara. Amin. Tanpa kita marah sama Tuhan, tanpa kita berkeluh kesah, tapi kita boleh mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Amin. Dan yang terakhir adalah setia saudara. Ya, kita harus setia sampai ke garis akhir. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 35 baca sama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saya minta tolong pemusik. Kesimpulannya saudara, proses itu apa? Ada 6. Next. Ya, yang pertama apa? Permukaan. Yang kedua apa? Respon kita bagaimana? Yang ketiga, omongan kita. Yang keempat, semangat. Yang kelima, enjoy. Yang keenam, kita harus tetap setia sampai garis akhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.